Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusman Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Menteri SDM Bahlil Lahadalia akhirnya meminta maaf secara terbuka karena memberikan laporan yang tidak akurat kepada Presiden soal pemulihan listrik di Aceh. Bahlil menyampaikan hal itu dalam jumpa pers yang digelar di kantor Kementerian SDM Jakarta dan dihadiri secara daring oleh Direktur Utama Darmawan Prasojo, Direksi dan GM PLN untuk wilayah Aceh. Ini daringnya dilaksanakan langsung dari Banda Aceh. Sebelumnya warga Aceh itu dari berbagai kota dan kabupaten yang dilanda bencana memperingatkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia karena dinilai telah memberikan laporan palsu. Bahkan disebut menipu Presiden Prabowo dan rakyat Aceh karena mengklaim bahwa pada Ahad malam tanggal 7 Desember 2025, 93%, bukan 97% seperti sebelumnya yang saya sebutkan ya, aliran listrik di Aceh itu sudah pulih. Laporan itu disampaikan Bahlil saat ditanya Presiden Prabowo ketika mengunjungi pembangunan jembatan Beli di Biren, Aceh. Terima kasih Pak Menteri SDM Pak Bahlil Lahadalia dan juga para teman-teman wartawan jurnalis dan para pemirsa sekalian. Saya Direktur Utama PT PLN Persero bersama para direksi dan juga didampingi oleh GM Unit Indo Wilayah Aceh berada di Banda Aceh. Pertama kami ingin menyampaikan uh, kondisi sistem kelistrikan di Aceh. Uh, Peta yang transmisi dengan peta ini bisa ditampilkan. Setelah adanya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor, maka ada kerusakan yang sangat masif di sistem kelistrikan Aceh. Pertama adalah transmisi antara Biren dengan Arun, ada 6 tower yang rubuh karena sungai yang tadinya lebarnya 80 meter menjadi sekitar 300 sampai 400 meter dan tower-tower kami terbawa banjir bandang dan juga kabelnya juga hilang. Dalam waktu yang sangat singkat, kami mendapatkan arahan dari Pak Menteri SDM yang langsung berkunjung ke lapangan, baik itu ke Unit 113 Biren, kemudian langsung menggunakan heli di lokasi rubuhnya ambruknya tower itu. Dan kami mendapatkan arahan dari Pak Menteri untuk segera mengoreksi, memperbaiki tower-tower dan menyambung transmisi yang dari Arun kepada Aceh. Dampak dari kerusakan ini, maka pembangkit kami di Arun tidak bisa mengaliri Banda Aceh. Maka Banda Aceh mengalami pemadaman bergilir. Masih ada pasokan ke Banda Aceh dari Nagan Raya, tetapi kapasitasnya tidak cukup. Maka Banda Aceh mengalami pemadaman bergilir. Sedangkan ada juga kerusakan yang lain, yaitu transmisi dari Biren menuju ke Aceh Tengah, Takengon, dan juga Benang Meriah. Ada tower-tower kami yang juga ambruk, dan kami juga mendapatkan arahan dalam kunjungan Pak Menteri untuk segera memperbaiki tower-tower dan juga kabel-kabel transmisi tersebut. Dalam upaya ini, kami mengakui bahwa dalam kunjungannya Pak Menteri sampai ke pool logistik kami di Biren. Jarak antara pool logistik kami dengan tower hanya sekitar 2 km, tetapi kami tidak bisa menembus, terpaksa menggunakan helikopter. Maka material untuk perbaikan tower seberat 35 ton terpaksa diangkut menggunakan heli satu persatu. Dan kami akhirnya berhasil mengangkut material dan juga ada tambahan material seberat 16 ton, yaitu kabel-kabel dan juga peralatan untuk penarik kabel yang akhirnya berhasil kami evakuasi dari Jakarta menggunakan Hercules ke Banda Aceh, dari Banda Aceh ke Biren menggunakan truk TNI Angkatan Udara, Herculesnya TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat menggunakan truk-truknya, kemudian menggunakan helikopter baik TNI Angkatan Udara maupun dari mitra-mitra kami. Dan kemudian
kami berhasil mengoreksi, memulihkan tower dan juga menyambung kabel di tengah kondisi yang sangat sulit. Nah, dalam proses ini kami berhasil merestorasi, kemudian dalam saat yang bersamaan transmisi dari Biren ke Takengon juga berhasil kami restorasi, sehingga pada saat kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia ke Banda Aceh dan rapat kabinet terbatas, kami pada waktu itu cukup optimis bahwa kami bisa mengalirkan listrik dari Arun ke Banda Aceh dan bisa segera mengoreksi pasokan listrik di Banda Aceh. Itu yang pertama. Kedua, kami juga bagaimana membangun aluran listrik dari Arun ke Takengon, itu berhasil kami restorasi. Nah, dalam proses ini kami memberikan informasi yang tidak akurat kepada Bapak Menteri SDM, di mana begitu sambungan transmisi dari Arun ke Biren itu sudah pulih secara fisik, kami harus masih menyambung secara sistem. Dan dalam hal ini kami menyampaikan kepada Bapak Menteri SDM, apabila pada sistem itu tersambung, kami menyampaikan bahwa sistem kelistrikan Aceh akan meningkat menjadi 93%. Ternyata dalam proses pengaliran listrik dari Arun ke Banda Aceh, kami menghadapi tantangan hambatan teknis. Kenyataannya bahwa penyaluran listrik ini jauh lebih berat daripada perkiraan kami. Nah, untuk itu, dalam hal ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Aceh, karena kami sudah menyampaikan informasi bahwa sistem kelistrikan apabila koreksi kami untuk penyaluran listrik dari Arun ke Banda Aceh bisa berjalan lancar, maka akan meningkat menjadi 93%, ternyata menghadapi tantangan teknis yang sangat berat. Untuk itu, saya memahami betul kekecewaan dan kesulitan masyarakat. Tidak ada alasan apapun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini. Sekali lagi, saya mohon maaf dan memastikan bahwa kami tim terus bekerja penuh untuk bagaimana memulihkan sistem kelistrikan di Aceh. Kami mengakui kerusakan jaringan kami sangat parah. Kami mengakui beberapa lokasi masih terisolasi. Dan kami juga sudah melaporkan ke Pak Menteri SDM bahwa saat ini, pada saat kunjungan Bapak Presiden, ada 4 kabupaten yang masih terisolasi. Yaitu pertama adalah Kabupaten Aceh Tengah, ibu kotanya Takengon yang pada saat itu masih gelap gulita. Kemudian juga Bener Meriah dengan ibu kotanya Simpang 3 yang pada saat itu juga gelap gulita. Dan juga Aceh Tamiang dengan ibu kotanya Kuala Simpang yang masih gelap gulita. Dan juga Gayo Luwes juga dengan ibu kotanya Blangkenjeran yang masih gelap gulita. Atas arahan dari Pak Menteri SDM, kami berhasil menyalakan 4 kabupaten dari 4 ibu kota kabupaten dari tadinya yang masih gelap, saat ini sudah terang. Walaupun kami mengakui bahwa di daerah-daerah di kabupaten tersebut masih banyak daerah yang terisolasi, yang kemudian kami masih membutuhkan waktu untuk memulihkan jaringan-jaringan tegangan rendah kami ke daerah-daerah yang terisolasi tersebut. Baik itu di Aceh Tengah, baik itu di Bener Meriah, maupun Aceh Tamiang dan Gayo Luwes. Jadi kami membutuhkan waktu. Sedangkan kami juga, sekali lagi mohon maaf, sedalam-dalamnya, Banda Aceh masih mengalami pemadaman bergilir, di mana masih ada kekurangan pasokan sebesar 40 megawatt. Dan dalam proses ini, pengaliran dari Arun sampai ke Banda Aceh sudah kami coba. Pertama adalah kemarin siang kami mencoba mengalirkan dari Arun ke Banda Aceh. Dan sinkronisasi antara pembangkit Arun
ke Biren berjalan dengan lancar. Kemudian dari Biren ke Sigli juga berjalan dengan baik. Tetapi kami mengakui begitu sampai ke Sigli terjadi ketidakstabilan sistem kelistrikan dari Arun ke Sigli, sehingga pembangkit tadi malam sempat padam. Siap Bapak. Pak Dirut yang singkat-singkat saja. Siap Bapak. Dan untuk itu Bapak, Pak Menteri, kami dalam proses untuk memulihkan sistem ini, di mana kami tadi sudah diskusi dengan Pak Menteri SDM, bahwa ada transmisi dari Langsa ke Pangkalan Brandan juga terputus, maka sistem kelistrikan Aceh terisolasi dari backbone Sumatera. Dari Sumatera Selatan sampai ke Aceh, itu masih terisolasi. Dan untuk itu tadi arahan dari Pak Menteri, kami semua siap menjalankan, kami memulihkan transmisi dari backbone Sumatera ke Langsa. Dan ini membutuhkan waktu sampai hari Minggu, di mana kami akan segera memulihkan Banda Aceh sampai hari Minggu nanti. Demikian laporan kami Pak Menteri, Pak Bahlil. Kami sekali lagi mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan untuk itu kami sekali lagi mohon arahan bimbingan dari Bapak. Kemudian kami juga dalam proses ini selama 5 hari pemulihan ke depan, kami sudah berusaha mendatangkan genset Bapak untuk Banda Aceh dan juga pembangkit untuk Banda Aceh, sehingga selama dalam pemulihan ini kami mengusahakan agar pemadaman bergilir yang saat ini mendekati 42 megawatt bisa kami kurangi, sehingga Banda Aceh dalam kondisi yang lebih baik lagi daripada kondisi hari ini. Demikian Bapak. Kemudian kami juga siap untuk berkoordinasi pemulihan ini sesuai arahan Bapak, baik itu dengan TNI maupun Polri, BNPB, PUPR, dan semua stakeholder Forkopimda, karena kami masih harus menembus wilayah-wilayah yang masih terisolasi Bapak. Baik terutama di 4 kabupaten, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan juga Gayo Lues. Sekali lagi, kami terus menyisir lokasi, kami mengantisipasi longsoran, dan juga memastikan jaringan aman. Kami terus berusaha menyambung ke daerah-daerah yang terisolasi, sehingga kami terus berkomitmen mengerahkan seluruh pasukan kekuatan kami agar sistem kelistrikan Aceh bisa pulih kembali. Tetapi untuk itu selama 5 hari ini sampai pada Aceh bisa selesai, kami membutuhkan waktu. Demikian Bapak, Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak Dirut ya, yang semangat. Teman-teman media, apa yang disampaikan oleh Pak Dirut PLN merupakan informasi terkini. Memang secara estimasi di awal bisa kita selesaikan secara cepat yang dilaporkan oleh tim PLN kepada kami, namun kondisi yang tidak pernah diduga, kemudian di lapangan terjadi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Kaitan dengan itu, kami pemerintah akan terus fokus, akan terus berupaya, akan secara totalitas mempergunakan semua sumber-sumber kekuatan negara dalam rangka percepatan pemulihan di sektor energi yang ada khususnya di Provinsi Aceh. Saya yakin dan percaya bahwa pasti masih banyak kekurangan. Pasti masih terjadi hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan terjadi di lapangan. Karena itu sebagai pemerintah juga ikut prihatin yang sedalam-dalamnya, dan kalau ada yang memang belum maksimal kita memberikan pelayanan, kami memohon maaf. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman tim ini bisa menjadi bagian penting dalam rangka percepatan untuk proses pemulihan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Sebelumnya gelombang kritik terhadap Menteri SDM Bahlil Lahadalia itu memang luar biasa sekali ya. Dan karena apa? Karena waktu itu banyak sekali media juga yang menyiarkan secara langsung ketika dia menyampaikan laporan bahwa aliran listrik di Aceh itu telah pulih hingga 93% gitu ya, pada Ahad malam. Dan pernyataan itu kan dianggap sebagai laporan asal Bapak senang. Karena realitasnya ketika kemudian pada malam harinya apa yang disampaikan oleh Bahlil itu tidak terbukti. Jadi dalam kosakata orang Aceh disebutnya sebagai menipu.
Dan saya tadi pagi kan mengingatkan ini bukan main-main. Kalau untuk orang Aceh, apalagi dalam kondisi sekarang sedang mengalami bencana, terus kemudian merasa ditipu oleh seorang pejabat tinggi negara. Realitasnya listrik itu masih padam, rumah-rumah masih gelap, pompa air tidak berfungsi, jaringan komunikasi tersendat, dan aktivitas evakuasi terkendala karena minim penerangan. Karena itulah kemudian rakyat Aceh merasa bukan hanya presiden yang ditipu oleh Bahlil, tapi mereka juga ditipu. Dan laporan dari Bahlil itu dianggap menyesatkan. Akibat fakta itu memang kemudian Bahlil itu mendapat tekanan yang sangat berat, bukan hanya dari kalangan rakyat dan akademisi, tapi anggota DPR RI dari fraksi Gerindra yang mewakili Aceh ini, Tea Khalid, secara terbuka mengingatkan agar Bahlil tidak menyampaikan informasi yang keliru kepada Presiden. Tea Khalid bahkan menyebut bahwa listrik di Aceh saat ini baru menyala sekitar 60%, jauh di bawah klaim resmi dari kementerian. Kritik ini menjadi sangat sensitif karena menyentuh langsung relasi kepercayaan antara menteri teknis dan presiden di tengah situasi bencana. Memang agak mengejutkan ketika kemudian Bahlil menyatakan bahwa sampai sudah 93% karena banjir kali ini kan menjadi bencana yang luar biasa ya. Dan ini bukan hanya rakyat menjadi korban, tapi infrastruktur secara umum juga rusak. Dan seperti diakui tadi itu oleh Direktur Utama PLN bahwa banyak tiang-tiang listrik, tower-tower listrik yang tadinya ada tentu di pinggir jalan itu, kemudian sekarang itu terbawa banjir karena sungai yang tadinya katanya lebarnya berapa tadi ya? 80 meter itu sekarang berubah menjadi 300 meter. Nah, memang yang begini-begini ini mesti hati-hati sekali ya ketika menyampaikan laporan. Jangan hanya tujuannya untuk asal Bapak senang, tapi harus melihat realita di lapangan. Karena kalau tidak, itu nantinya laporan itu terkesan bombastis dan menjadi blunder. Dan ini bukan bukan hanya sekedar blunder yang biasa-biasa saja. Jadi blundernya sangat serius kan ya, menyangkut kredibilitas pemerintahan di mata rakyat Aceh yang kini sedang mengalami bencana. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.